Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Cynthia Kusumarani, Miss Earth Indonesia 2019, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para finalis Putri Bumi Indonesia 2021 di sesi Q&A. Mari kita ikuti videonya. Nah, friendly juga hal yang paling penting ya, karena ini ajang cuma satu kali. Sayang kalau misalnya kita datang, ikutin acaranya, habis itu balik lagi ke hotel, nggak dapat apa-apa. Carilah teman di sana, bertemanlah dengan siapapun, mau itu orang Asia, mau dari Europe, mau dari manapun. Jadikanlah ini tuh ajang buat selain kita mengikuti kontes gitu ya, untuk mencari teman, mencari pengetahuan, dan yang paling penting saya adalah mempelajari banyak budaya-budaya yang berbeda dari Indonesia, dan itu jadi hal yang luar biasa, jadi pelajaran buat saya juga, oh ternyata di negara ini tuh cara makannya kayak gini loh, oh yang dari ini cara salamnya seperti ini gitu. Jadi ada banyak perbedaan yang bisa kita lihat. Next. Oh, ini foto-foto juga. Next. Nah, terakhir, the power of prayer and belief in the process. Nah, jadi percaya. Jadi, mengimbangi semua hal yang tadi sudah saya ceritakan tentunya dengan berdoa, jangan lupa dan percaya akan proses. Jadi, ketika kita datang, jangan pikirkan ini harus menang atau apapun itu, intinya berikan yang maksimal dulu untuk urusan hasil. Kalau saya percaya diri, hasilnya yang terbaik. Apapun yang kita sudah lakukan itu adalah hal yang maksimal gitu loh. Kalau misalnya kemudian juga jangan terlalu menaruh ekspektasi terlalu tinggi ketika mengikuti ajang gitu ya. Itu sangat penting juga. Ketika menaruh ekspektasi terlalu tinggi harus menang gitu ya. Ketika dia nggak dapat apa-apa ataupun istilahnya merasa kalah gitu loh, dia akan kecewa, akan membenci ajangnya, akan membenci orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Itu ada kejadian. Kenapa? Karena terlalu menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi ingin menjadi pemenang gitu. Makanya semuanya harus dikontrol gitu ya, percaya diri harus dikontrol, ekspektasinya harus dikontrol. Jadi ketika hasilnya tidak sesuai yang diinginkan gitu, tidak ada rasa kecewa gitu. Ya udahlah biasa aja gitu. Mungkin dari sini ada hal-hal yang bisa diambil, ada pelajaran yang bisa diambil. Tapi kalau kita terlalu menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi, ketika nggak sesuai dengan yang kita inginkan, itu akan menghancurkan diri kita sendiri gitu loh. Akan membenci ajangnya, akan merasa bahwa diri kita itu percuma, nggak ada gunanya, bla 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 bla. Dan itu kejadian setiap tahunnya di Miss Earth gitu ya, akan ada saja yang kecewa karena menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi. Itu aja sih dari aku. Kalau misalnya teman-teman yang mau ditanyakan, silakan. Wow, thank you Kak Cynthia. Pagi-pagi ini agak sedikit mendung, tapi langsung cerah ceria begitu lihat muka cantiknya Kak Cynthia nih. Bisa aja nih, Vision. Dan terbukti dari finalis yang banyak banget angkat tangannya, bahkan tadi sebelum Kak Cynthia mempersilahkan buat bertanya, udah banyak yang raise hand. Gimana dong? Silakan. Oke, yang pertama kita beri kesempatan untuk bertanya kepada Vincentia Valentine. Selamat pagi Kak Cynthia. Selamat pagi. Terima kasih Kak atas pemaparan materinya, tadi sangat bermanfaat buat Valen. Kemudian Kak, ada yang mau Valen tanyakan. Jadi kan dari Miss Earth yang internasional sendiri kan sesinya ada banyak. Mulai dari catwalk, ada national costume, dan lain-lain. Dari itu semua yang menurut Kak Cynthia yang paling mendebarkan, yang paling menantang untuk dilakukan, dan mungkin paling sulit untuk dijalankan, itu yang mana ya Kak? Terima kasih. Oke, thank you Vincentia. Yang paling sulit apa ya? Mungkin evening gown ya rasanya, karena evening gown itu ngebawainnya itu saya harus latihan karena menyesuaikan bajunya gitu ya. Kadang kan gaun itu ada yang bentuknya mermaid, ada yang bentuknya loose aja dan lain-lain, ada ball gown gitu. Nah itu kan
berbeda gaun, ada berbeda kesulitan dalam membawakannya. Gimana caranya supaya gaun ini dibawanya bagus gitu, di stage juga bagus gaunnya. Gaun itu akan menjadi bagus juga dengan pembawaan dari kita gitu loh. Percuma kalau gaunnya bagus kayak mermaid itu ya, mermaid gaun itu seperti siapa yang misalnya yang pakai itu? Ariska, kalau misalnya kalian tahu, nah itu kan mermaid. Nah, mermaid gaun itu juga sulit, itu tuh gaun yang sulit untuk dipakai. Dan untuk duduk pun sulit loh itu, untuk berjalan pun sulit. Bisa dibayangkan dari pinggang ke atas lutut itu press bentuknya. Itu adalah salah satu gaun yang juga sulit untuk digunakan, yang harus dilatih. Mungkin bagian evening gown mungkin yang menurut saya. Ya, terima kasih Kak Cynthia. Sama-sama. Berikutnya ada Anjani Sera. Baik, terima kasih Kak Laura atas kesempatannya. Halo Kak Cynthia. Halo Anjani. Baik Kak, terkait dengan friendly Kak, kebetulan sikap saya kepada orang-orang itu saya friendly Kak. Nah, pengalaman pribadi saya nih Kak, saya pernah ikut kompetisi seperti ini di Makassar. Nah, saya mau gimana ya Kak, yang namanya udah dari lahir kayaknya ya, udah friendly gitu. Jadi setiap orang-orang saya ingin aja first impression saya itu biasa ke orang tukang senyum Kak, senyum. Terus kalau udah dapat notice dari teman saya, nah saya baru aja ngobrol kayak gitu Kak, sekaligus dengan sharing-sharing tentang materi. Nah, tapi ada salah satu yang bikin saya down Kak, karena ada aja yang bilang, ih kok so akrab banget, ih kok aktif banget, padahal saya tahu batasan Kak, saya juga friendly tapi nggak over banget ke orang Kak, tahu batasan aja. Nah, yang saya tanyakan ke Kak Cynthia, bagaimana tipsnya di kalau seperti ini Kak? Terima kasih Kak Cynthia. Oke, sama-sama Anjani. Oke, kalau soal ini ya, sebetulnya apapun yang kita lakukan gitu ya, mau friendly, mau itu hal kebaikan apapun, akan ada aja yang gak suka gitu, akan ada aja yang berpikir yang tidak baik gitu ya. Dan itu semua sulit untuk kita kontrol gitu. Tidak semua orang akan menganggap friendly yang kita maksudkan itu adalah untuk mencari teman gitu ya, untuk menjalin hubungan yang baik. Ada yang berpikirnya pasti ada aja yang kayak apaan sih, ini banget deh, so ramah banget atau apa, itu tuh akan terus-terusan ada gitu lah. Akan ada aja yang berpikir nggak sesuai yang kita ekspektasikan gitu, apapun itu ya, mau itu kebaikan lainnya pun akan ada aja orang yang nggak suka gitu, dan hal itu nggak bisa kita kontrol. Nah, balik lagi ke diri kita yang harus mengontrolnya, bahwa tetap lakukan apa yang memang kamu rasa baik, apa yang memang kamu rasa itu adalah diri kamu gitu ya, tetap dilakukan. Kalau urusan ada orang yang nggak suka gitu, atau ada yang berpikiran negatif, itu akan terus-terusan ada gitu. Jadi itu tidak perlu difikirkan gitu, tapi balik lagi kalau memang rasanya memang itu hal yang baik dilakukan dengan tujuan yang baik, tetap lakukan gitu loh. Orang itu dia hanya melihat Anjani gitu misalnya hanya di satu kali pertemuan, tapi dia nggak tahu ternyata Anjani memang karakternya seperti itu gitu loh. Sama kayak orang kita ngelihat Instagram orangnya, akun Instagram, ih kayaknya ini deh anaknya kayaknya nggak banget deh gitu kan, hanya melihat dari foto, tapi ternyata aslinya baik banget, ini dan segala macam, banyak hal lainnya gitu. Jadi penilaian orang terhadap kita tidak bisa kontrol, apapun yang dikatakan orang itu tidak bisa kita kontrol, tapi tetap fokus pada apa yang memang kita ingin lakukan, tetap lakukan. Sama dengan kita ikut pageant ini, ketika memenangkan suatu ajang gitu ya, akan ada aja orang yang mengomentari, padahal rasanya itu udah usaha yang maksimal gitu ya, udah mempersiapkan segala sesuatunya gitu, tapi kok kadang ada aja yang berkomentar, kok bajunya nggak ini sih, kayaknya nggak pas sih, kok make up-nya kayak gini, padahal mungkin dibalik itu semua kita udah latihan make up, udah 1 bulan latihan make up gitu loh. Jadi akan ada aja orang-orang yang berkomentar, dan itu tidak bisa kita kontrol. Jadi balik lagi untuk kita mengontrol mindset kita, tetap lakukan hal yang baik yang memang kita rasa itulah yang ingin kita lakukan, yang tujuannya adalah kebaikan. Oke, berikutnya ada
Rambu Welirana. Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Tadi Kakak banyak menyinggung tentang kekuatan dalam diri kita. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengenali dan mengetahui kekuatan dalam diri kita? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Kalau ngomongin strength itu ya sebenarnya cakupannya luas gitu loh. Strength itu biasanya berawal dari passion. Sebenarnya kamu passionnya apa sih? Dan ngomongin strength ini sebenarnya banyak bisa dimulai dari bakat gitu loh. Bakat kamu apa? Misalnya apa ya? Misalnya nyanyi gitu ya. Saya juga salah satu trik saya ada di nyanyi. Saya suka nyanyi. Akhirnya ketika ada acara-acara yang mengharuskan nyanyi, siapa yang mau nyanyi? Saya langsung maju, saya mau nyanyi gitu loh dengan percaya dirinya gitu ya. Jadi akhirnya ketika 1 bulan karantina itu orang selalu ketika ada nyanyi-nyanyi Indonesia gitu, akhirnya orang tahu yang mana Indonesia gitu kan. Jadi kalau ngomongin strength itu sebenarnya banyak sih, misalnya dari bakat gitu ya, atau public speaking gitu, atau dari outfit, atau dari make up. Cara mengetahuinya adalah pertama mungkin ke passionnya dulu. Sebenarnya passion kalian itu di mana sih? Kalau misalnya kamu merasa kayaknya passion aku tuh di model deh. Nah, berarti dari situ, dari kesukaan kamu terhadap model ini, berarti ada sesuatu yang bisa diasah karena tertarik gitu kan. Akhirnya dilatih terus akhirnya menjadi strength gitu. Nah, itu yang bisa mengetahui adalah diri kita sendiri memang sukanya kemana, kira-kira ada bakat apa ya. Misalnya bakat olahraga juga merupakan suatu strength loh. Misalnya dari kecil udah jadi atlet voli. Oh, ternyata kayaknya passion gue, strength gue ada di sini nih. Nah, tunjukin gimana caranya. Pada saat kita ikut ajang itu orang tuh tahu kalau kita tuh bisa voli. Banyak caranya, posting di sosial media misalnya, atau di video-video Iko atau video-video profile, masukin di situ kalau kalian itu bisa main voli gitu ya. Terus gimana lagi cara mengetahui strength gitu? Sebenarnya berawal dari kesukaan sih. Sebenarnya kesukaan kalian tuh apa sih? Nggak cuma hanya di public speaking ya, bisa jadi di baju atau bakat-bakat lainnya, olahraga, seni gitu ya. Seni juga banyak banget, seni berbicara, seni drama, seni peran, dan berbagai macam. Itu semua bisa dilihat kalian tuh sukanya apa sih gitu loh. Bisa juga dari background pendidikan, misalnya kalian anak hukum, oh kayaknya strength aku adalah menganalisis hukum. Gimana caranya? Oh, kaitkan materi-materi tentang lingkungan dengan hukum, terus dibikin dari sebuah video atau dibikin jadi apa supaya orang tahu, oh ternyata ini anak strength-nya adalah pinter nih dia nih di bidang hukum gitu loh. Kalau misalnya sukanya banyak hal sih yang memang kita suka, make up itu juga strength gitu loh. Yang bisa, kalau merasa kayaknya aku nggak suka apa-apa nih, gimana ya saya rasa ya nggak mungkin seseorang itu nggak memiliki kesukaan terhadap sesuatu hal. Walaupun dia nggak mahir, tapi itu semua saya yakin bisa dilatih. Baik Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, last but not least, karena keterbatasan waktu kita buka 1 sesi pertanyaan lagi. Kali ini dipersilakan kepada Yunike Suwandi. Hai Kak. Halo. Aku mau nanya, dari setiap rangkaian acara, baik dari persiapan sih sebelum ikut ke karantina, sebelum berangkat sampai karantina, hal apa yang paling sulit buat dihadapin, sama yang bikin, ya ada nggak sih yang bikin kesal selama karantina di sana? Terima kasih. Sama-sama. Hal yang bikin kesel apa ya? Hal yang bikin kesel kayaknya kalau kesel-kesel banget belum ada sih kali ya. Tapi ketidaksukaan itu kadang-kadang ketika roommate itu, jadi ada beberapa kali kita tuh ganti-ganti roommate gitu loh. Ketika keluar kota ganti roommate. Nah, bukan kesalahan sih apa ya. Ada pasti ketika kita berbeda budaya gitu ya. Berbeda kebiasaan gitu loh, pasti akan ada hal yang bergesekan gitu loh. Kita dari 2 negara yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, pasti akan ada aja hal yang bergesekan. Tapi sebenarnya itu bukan kesulitan sih, gimana caranya saya menghandle aja supaya nggak sebel gitu loh. Misalnya contohnya
ada yang misalnya mandinya lama, misalnya. Ada yang dia nggak suka pakai AC, gitu. Atau misalnya ada yang berantakan. Kopernya itu, ini pengalaman memang terjadi nih ya. Saya ada salah satu teman saya di sana, dia cari baju itu, kopernya ditumpahin. Gitu. Jadi, barang-barangnya itu semua ada di lantai. Dari sepatu, dari baju, semuanya apa dia buru-buru atau apa saya nggak ngerti gitu ya. Dan hal ini sebenarnya juga bikin sebel gitu loh. Yang tadinya mungkin keleluasaan dalam berjalan itu enak gitu. Akhirnya saya harus melangkah-langkahin baju-bajunya, sepatu-sepatunya gitu. Itu kan sangat mengganggu. Tapi mau marah juga nggak bisa gitu ya. Ya itu balik lagi gimana cara kita menghandle-nya. Tapi hal itu akan ada aja. Makanya saya bilang, karena roommate kita itu, apalagi saya 30 hari gitu ya, tinggal dengan orang yang berbeda gitu kan, nginep bareng. Pasti kan ada aja hal yang bergesekan, karena kita latar belakang yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Ada contohnya dia, dia nggak mandi pagi. Ada beberapa negara yang memang mungkin di negaranya musimnya adalah dingin gitu ya, akhirnya dia mungkin memang nggak kebiasaan mandi pagi juga, dia nggak mandi pagi, tapi make up-nya di kamar mandi gitu loh. Padahal saya juga perlu kaca gitu. Gimana nih caranya gitu kan? Tapi kan nggak mungkin juga mau marah mau gimana nggak mungkin gitu loh. Jadi akhirnya saya juga bawa kaca sendiri. Akhirnya pakai kaca yang ada aja gitu. Jadi memang kita itu harus lebih peka dan lebih mengerti bahwa di dalam satu ruangan itu ada orang lain yang berbeda gitu. Jadi harus lebih peka dan mengerti. Orang juga membutuhkan yang kita butuhkan gitu ya. Kita di sini juga sama-sama mengejar waktu gitu. Jadi jangan sampai ada salah satu dari kita yang menyulitkan. Tapi hal itu akan ada aja ditemukan kalau misalnya karantina diadakan secara langsung. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Thank you so much, Kak Cynthia. Luar biasa sekali pada hari ini. Masih banyak peserta yang ingin bertanya, namun memang karena kita keterbatasan waktu ya, Kak ya. Oke Kak, apakah ada yang masih ingin Kakak sampaikan mungkin untuk para finalis atau apa gitu? Terakhir mungkin yang paling penting adalah konsisten ya teman-teman di sini dari hari pertama datang dengan tujuannya apa, harus konsisten bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Datang kalau misalnya dengan rasa semangat, diakhiri juga dengan rasa semangat pada malam grand final. Jangan udah di akhir-akhir tuh lemes, lesu, itu akan terlihat. Yang mana yang performanya konsisten, semangat dari awal sampai akhir, di mana yang aduh kayaknya di tengah-tengah melempem gitu loh. Akhirnya yang tadinya nilainya bagus di awal, ujung-ujungnya wah anaknya kayaknya gak bagus nih, ujung-ujungnya dia capek dan gak semaksimal di awal. Nah, percuma kan awal-awal udah membara nih semangatnya tapi ujung-ujungnya lemas. Jadi hal itu juga yang paling penting. Konsisten, tetap semangat, apapun itu hasilnya, manage ekspektasi kalian, mindset kalian, bahwa nggak ada yang percuma dalam mengikuti sebuah ajang. Itu aja sih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Cynthia. Mungkin untuk mengabadikan momen kita bersama, kita foto bersama dulu. Oke, ready? 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Cynthia atas ilmunya, inspirasi dan motivasinya semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih Cynthia. Sahabat Eljon dan pageant lovers dimanapun Anda berada, itulah sesi pembekalan pertama pada hari ini. Namun jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan masih melanjutkan kegiatan karantina kita. Jadi tetap saksikan Virtual Quarantine Putri Bumi Indonesia 2021, Love and Save Indonesia, Flora and Fauna, dan tetap di Eljon TV. Terima kasih Anda sudah menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dari narasumber Cynthia Kusumarani Miss Earth Indonesia 2019. Beragam pertanyaan mulai dari sesi yang paling berkesan di ajang Miss Earth Internasional, sharing tentang friendly, bagaimana mengetahui kekuatan dalam diri, dan hal apa yang paling sulit dihadapi Cynthia dalam persiapan menuju ke ajang internasional. Semua dijawab dengan baik dan bisa memberikan input yang baik kepada para finalis.